Alhamdulillah, alhamdulillahi qasimil muluki wal jababirah wa hadimil ma'akili wal khusunil amirah wa mu'afi rusumaha birriyahis safiyati wa suhubil matirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala khairi abdika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man taraka salatal asri faqad habita amaluh, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu insyaallah minaz zakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan insyaallah kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagaimana biasa di awal khutbah ini, mari sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah yang tentunya berkat izin dari Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, insyaallah pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat, dan mudah-mudahan ini termasuk salah satu amal baik kita, amal ibadah kita yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita selaku umat beliau insyaallah nanti di yaumil jaza, yaumil mahsyar, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya muliakan, sebagaimana biasa pula saya sebagai khatib pada Jumat ini kembali hanya mengingatkan saja. Saya kembali menghimbau, mengajak kepada seluruh yang hadir, dan saya pun tentunya juga berpesan kepada pribadi saya sebagai khatib dengan pesan dan ajakan yang sama, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang saya muliakan, mari sama-sama kita lupakan sejenak wabah Covid ini para jamaah, yang sampai hari ini enggak jelas bagaimana kabarnya dia akan berakhir. Mari sama-sama para jamaah kita pikirkan sebuah kondisi yang sebetulnya penting buat kita. Apa itu? Tentang masalah amal kita para jamaah. Sudahkah kita berpikir atau memikirkan kira-kira nanti ini amal ibadah saya, amal ibadah Bapak, amal ibadah kita semuanya kira-kira diterima atau jangan-jangan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini penting para jemaah. Memang ada yang komplain, Pak Ustadz itu kan nanti, hisab itu kan nanti Pak, ya kan? Kemudian mizan juga nanti, mati nanti, betul.
Kalau kita bicara masalah nanti para jamaah, kematian itu nanti, betul. Kebangkitan kita nanti juga nanti. Hisabnya amal kita juga nanti. Surga, neraka, mahsyar semuanya nanti, betul. Tapi hati-hati, senanti-nantinya itu semuanya persiapannya dari sekarang. Dari sekarang. Kan semakin hari kita semakin jauh dengan dunia para jamaah. Tapi semakin hari ajal kita semakin dekat. Makanya kalau dibilang itu kan nanti Pak, tenang saja, memang nanti. Mati perkara nanti, ya kan? Alam kubur juga nanti. Tapi senanti-nantinya semua itu sekarang persiapannya para jamaah. Kenapa? Karena sebuah kerugian besar buat kita kalau nanti naudzubillah amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang saya muliakan, khatib mengutip dari sebuah risalah kecil yang berjudul Mubtilatul A'mal. Jadi perkara-perkara yang bisa bikin batal amal kita. Banyak para jamaah. Ada beberapa belas di sana. Tapi khatib angkat 3 saja. Perbuatan-perbuatan atau kebiasaan jangan-jangan yang kalau kita kerjakan perbuatan itu amal kita hangus. Amal kita hangus, indikasi amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama barangkali kita sudah banyak yang tahu lah. Yang nomor 2, nomor 3 mungkin nggak semua orang tahu. Jadi insya Allah 3 khatib sampaikan. 3 perbuatan, 3 kebiasaan yang bisa membuat amal kita hangus, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Para jamaah, perkara pertama yang Allah sebutkan dalam firman-Nya yang bisa menghanguskan amal kita adalah al-mannu wal adza. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, kata Allah, janganlah engkau batalkan sedekahmu. Sampai sini ada lagi yang komplain, Pak, itu sedekah Pak, bukan sholat, bukan puasa, bukan amal yang lain. Para jamaah jangan lupa, apa kata Rasulullah? Kullu ma'rufin sedekah. Tiap kebaikan itu sedekah. Jadi kebaikan yang mana saja bisa dibilang sedekah. Jadi bagaimana? Kata Allah, jangan dibatalkan amalmu. Yang mana aja kata Allah. Bil manni wal adza, dengan cara diungkit-ungkit. Kalau nggak ada saya, kalau bukan saya, coba saya nggak ada. Hati-hati ini. Mengungkit-ungkit jasa kita, ini musuh pertama yang bikin amal kita hangus. Jangan diungkit-ungkit. Ada yang bilang, Pak, nanti orang lupa dengan kebaikan kita. Biarkan saja orang lupa dengan kebaikan kita. Kenapa? Karena surga milik Allah, bukan milik mereka. Ridho dari Allah, bukan dari mereka. Maghfirah dari Allah, bukan dari mereka. Jadi kerjakan yang terbaik. Orang ingat dengan kebaikan kita, alhamdulillah. Orang lupa, biarkan saja. Mengungkit kebaikan kita, jasa kita, ini hal pertama yang bisa membuat amal kita hangus, dianggap kosong, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu alman. Yang kedua apa itu? Yang kedua adalah aza. Apa itu aza? Menyakiti orang yang kita bantu. Jadi ada 2 pilihan para jamaah. Kalau mau bantu, bantulah. Kalau nggak mau, bilang maaf, selesai. Ini nolongin juga, bantuin juga, minjemin juga. Yang kita bantu dimaki-maki orangnya. Kalau emang nggak mau bantu, nggak punya uang, nggak punya kemampuan, bilang maaf, selesai, udah. Jangan orangnya dibantu juga, ditolong juga, dimaki-maki juga, dihina juga. Maka hangus amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah, dalam ayat ini Allah katakan bagaimana mengungkit-ungkit jasa dan kebaikan kita dan menyakiti orang yang kita bantu membuat amal kita hangus,
tertolak dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Nah, yang kedua para jamaah, yang kedua adalah termaktub dalam surah Muhammad. Surah Muhammad ayat 33. Di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Jadi kata Allah, wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan kalian batalkan amal-amal kalian. Para jamaah, menurut para ulama-ulama ahli tafsir, antara penerimaan amal dengan ketaatan kita kepada Allah ini berbanding lurus. Dalam artian, kalau ingin amal kita diterima oleh Allah, jangan mengkritisi Allah. Ingat baik-baik, seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah, hanya satu ucapan dalam hatinya ketika ada perintah dari Allah. Apa ucapannya? Sami'na wa ata'na. Ya Allah kami dengar, ya Allah kami taati. Cukup. Jangan mengkritisi Allah dan Rasulnya, nggak boleh. Makanya kalau udah mengkritik Allah, menghujat Rasul, mohon maaf. Ini bukan hanya amal yang angus, iman pun gone, pergi. Karena seorang mukmin nggak boleh begitu. Orang mukmin cuma satu ucapannya, ya Allah kami dengar, ya Allah kami taati. Kok bisa? Karena seorang mukmin yakin Allah nggak akan zalim kepada hamba-hambanya. Ini. Jadi tidak ada ruang mengkritisi Allah dan Rasulnya. Catat baik-baik. Tidak ada ruang mengkritisi Allah dan Rasulnya. Kenapa? Begitu ini terjadi, taruhannya amal kita yang mana saja akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah para jamaah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga terakhir para jamaah, 3 saja. Yang ketiga ini barangkali banyak yang nggak sadar juga. Apa itu? Subhanallah. Yang ketiga ini dasarnya sabda Rasul tentang masalah salat. Apa kata Rasulullah? Man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Kata beliau, siapa orang yang tidak mendirikan salat asar, maka hanguslah amalnya. Hadis sahih, riwayatnya Imam Bukhari. Tidak salat asar, amal kita hangus. Sekarang bagaimana dengan orang-orang yang tidak sholat 5 waktu? Kan ada yang begitu manusia. Tegur sapanya bagus sama orang lain, sodakohnya rajin, kerja bakti juga rajin di masyarakat, puasa ikut kemarin, kurban juga ikut, tapi nggak sholat. Mohon maaf para jamaah. Kalau satu sholat asar saja ditinggal amal kita hangus, bagaimana dengan orang-orang yang dengan telak tidak sholat sama sekali para jamaah? Kurang galak hadis tadi. Ada lagi. Apa kata Rasulullah? Alladzi tafutuhu sholatul asri faka'annama wutira ahlahu wa malahu. Siapa orang, kata Rasulullah, yang tidak sholat asar, kerugiannya seperti orang yang kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan cucu, kehilangan menantu, kehilangan keluarga, dan kehilangan seluruh harta bendanya, cuma gara-gara nggak sholat asar. Lalu bagaimana orang-orang yang tidak sholat sama sekali? Asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, isya pun nggak sholat, subuh apalagi nggak sholat, zuhur nggak sholat. Mohon maaf, amalnya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, ada sebuah hadis lagi. Apa kata Rasulullah? As-salatu miftahus sama. Salat itu, kata Rasul, adalah kuncinya pintu-pintu langit. Jadi kalau amal kita mau naik diterima, maka laksanakan sholat. Tanpa pelaksanaan sholat, amal kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 ini para jamaah, mari sama-sama jangan deh kita kerjakan. Karena 3 ini termasuk biang kerok yang membuat amal kita, kebaikan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ketika Allah menolak semua amal-amal kita, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali menangis, sedih, karena pada hari itu milik Allah. Rajanya adalah Allah, penguasanya adalah Allah. Amal kita ditolak oleh Allah, mau kemana kita? Istri, anak, suami, menantu, kolega, saudara, semuanya masing-masing pergi dengan urusan masing-masing. Nggak ada pertemanan, nggak ada perkawanan. Hari itu amal kita ditolak oleh Allah, kerugian yang luar biasa. Makanya mari sama-sama para jamaah kita tinggalkan perbuatan-perbuatan tadi, dan jangan lupa mohon kepada Allah dengan sebuah doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Insyaallah ya, dengan niat yang ikhlas, dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tadi, insyaallah amal kita, kebaikan kita mudah-mudahan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah para jamaah yang saya muliakan. Insyaallah mudah-mudahan 3 poin tadi bisa dicerna dengan baik oleh para jamaah sekalian, dan mudah-mudahan bisa membuat kita hati-hati betul. Karena bagaimanapun semua orang beriman sangat berharap amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tinggalkan alman dan adza. Nggak usah ungkit-ungkit kita punya jasa, biarkan sajalah. Manusia begitu, biasa lupa dengan kebaikan orang lain. Fokus saja, yang penting Allah akan balas kebaikan kita. Yang kedua, nggak usah menyakiti orang yang kita bantu. Bantu atau tidak, katakan maaf, selesai. Yang kedua adalah para jamaah, jangan mengkritisi Allah dan Rasulnya. Katakan saja samina wa ata'na. Dan yang ketiga, jangan pernah meninggalkan sholat. Tidak ada keuntungan, tidak ada keberkahan bagi siapapun yang meninggalkan sholat. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam mendirikan sholat itu tadi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Nahmadullah, innal hamdalillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala khairi abdika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana warhamna wali walidina
warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa na'udzu bika min sayyi'il asqami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.